Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menjaga ketaatan kita kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dan begitu cintanya, begitu sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Dan begitu pula cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat-umatnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita atas dasar kasih sayang Allah. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullah. Ketika disebutkan nama ya ayyuhallazina amanu, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang beriman. La takhunullah, janganlah engkau mengkhianati Allah, hawa rasulah, dan rasul-rasulnya, wa amanatikum wa antum ta'lamun, dan Allah yang Allah amanahkan kepada kita. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ke depan bermanfaat dan menjadikan kita makin beriman kepada Allah dan makin mentaati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Logika kita harus sepakat. Sama-sama kita sepakat bahwa ciri-ciri orang yang beriman harus selalu berbuat baik. Wallazina amanu wa amilus salihat. Ciri-ciri orang yang beriman tentulah selalu beramal soleh, berbuat baik. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jaga iman. Dan untuk memantapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mentaati segala aturan Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surga kita sepakati dengan akal adalah sesuatu kenikmatan yang dijanjikan Allah, satu kebahagiaan yang harus disepakati akal orang-orang yang beriman. Sedangkan neraka adalah sesuatu yang di dalamnya adalah penderitaan, kesengsaraan. Tentu surga yang identiknya kepada kenikmatan dan kebahagiaan ini dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kepada orang-orang yang beriman. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah."
Tetapi di hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati dan dia meyakini bahawa tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, pasti masuk surga. Sedangkan neraka, penderitaan-penderitaan, kesengsaraan-kesengsaraan yang tidak bisa dibayangkan lagi dengan akal, Allah ciptakan bagi orang-orang yang tidak mengimani kalimah la ilaha illallah. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir 80%, 60% hari ini kita orang-orang yang beriman dalam perkara amal soleh sudah keluar dari jalur-jalur yang telah dituntun para ulama, yang telah dituntun guru-guru kita, yang telah diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga yang janjinya kenikmatan, surga yang janjinya Allah Subhanahu wa taala tentang kebahagiaan, maka pasti telah dimulai dari hari ini. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah, janganlah engkau mengkhianati Rasul-Rasulnya Allah, dan janganlah engkau mengkhianati apapun yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah, karena ketika kita mengkhianati amanah-amanah Allah, maka kita termasuk orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Dan barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, azabku sangatlah pedih. Allah SWT. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 7 pintu surga, 7 pintu neraka. 7 pintu surga terbuka tergantung kepada 7 anggota tubuh yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali mata. Mata adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Diamanahkan Allah Subhanahu wa taala mata agar kita memikirkan betapa besar rahmat Allah, agar kita beribadah kepada Allah, agar kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipermudah oleh orang-orang kafir untuk melihat sesuatu yang tidak bermanfaat, untuk selalu menggunakan mata kita di jalan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka sungguh, marilah kita jaga nikmat mata ini, amanah mata ini, untuk beribadah kepada Allah, melihat sesuatu yang baik, melihat suatu ciptaan Allah, memikirkan betapa maha kuasanya Allah atas segala sesuatu. La ilaha illallah, Allahu akbar. Jagalah mata kita ini agar kita tergolong orang-orang yang menjaga amanah Allah. Hari ini kita lebih senang melihat istri orang lain. Hari ini kita lebih senang melihat kemaksiatan daripada amal ibadah. Oleh karena itu, marilah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki, untuk menjaga amanah-amanah Allah. Mari kita gunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang diridhai Allah, untuk melaksanakan segala perintah Allah. Yang kedua, amanah telinga yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita jaga. Mari kita gunakan amanah ini untuk mendengar sesuatu yang bermanfaat, datang ke pengajian, datang ke majelis-majelisnya para ulama, mendengar pendapat para ulama, agar manahnya telinga kita yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala menjadi baik. Sehingga apabila mata kita gunakan dengan baik, telinga kita gunakan dengan baik, mendengar yang baik, bukan mendengar sesuatu yang bisa menyimpangkan keimanan, bisa menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pastikan ketika mata kita salah kita gunakan, telinga kita salah kita gunakan, maka hidup kita tidak akan nikmat, hidup kita tidak akan bahagia. Oleh karena itu, orang yang bahagia matanya digunakan untuk beribadah kepada Allah, telinganya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mulut.
ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harusnya mengatakan perkataan yang baik, mengajak orang untuk berbuat baik, bukan mengatakan aib orang lain, bukan mengatakan keburukan orang lain, bukan untuk menghujat orang lain, bukan untuk menghukum orang lain dengan perkataan yang tidak baik. Mari, bukan untuk membohongi orang lain, tapi mari kita gunakan amanah-amanah ini, kita jaga dengan baik, menggunakan amanah ini dengan baik, mengatakan sesuatu yang baik. Karena dengan mengatakan sesuatu yang baik, mudah-mudahan perbuatan-perbuatan kita pun akan menjadi baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan azima." Ketika mulut kita ini, karena kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kita selalu mengatakan perkataan yang benar, yang hak, mengajak orang taat kepada Allah, selalu mengatakan yang baik. InsyaAllah, yakinlah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Bahkan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Dan kita akan semakin mentaati Allah dan Rasul. Itulah kemenangan yang paling besar. Maka jagalah amanah yang ketiga, yakni mulut. Mudah-mudahan ketika ini kita jaga, pintu surga pun akan terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebahagiaan di dunia dimulai dari hari ini. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah yang selanjutnya, tangan kita harus kita gunakan dengan baik, mencari rezeki yang baik, menolong orang lain, berbuat baik, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berbuat kerusakan, bukan berbuat kemaksiatan, bukan untuk menzalimi orang lain, bukan untuk korupsi, bukan untuk mengambil hak orang lain. Jikalau kekeliruan kita selama ini, marilah kita jaga amanah-amanah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di amanah yang ketiga yang harus kita jaga, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mulut kita, harus kita gunakan dengan baik. Allazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan ciri-ciri orang, tanda-tanda orang yang beruntung, orang yang menjaga perkataannya dan perbuatannya dari perbuatan yang sia-sia. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah yang selanjutnya yang akan dihisap, yang harus kita jaga, syahwat, perut kita ini. Kita harus mencari rezeki yang halal, kita masukkan rezeki yang halal. Hari ini mindset kita telah salah. Allah memerintahkan kita untuk mencari rezekinya Allah, tetapi mindset kita hari ini, kita lebih percaya kepada pekerjaan, sehingga kita selalu mencari pekerjaan, sehingga pekerjaan inilah yang memperbudak kita. Kita tidak sanggup lagi membedakan yang mana halal dan mana yang haram. Tetapi harusnya kita orang-orang yang beriman harus punya konsep di akal kita, tertanam di logika kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala atas dasar iman memerintahkan kita mencari rezeki yang halal lagi baik. Selanjutnya, amanah yang harus kita jaga, kemaluan. Kemaluan kita harus kita jaga. Kita punya istri, harus kepada yang punya manahnya saja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina hum li furujihim hafizun." Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, itu termasuk tanda-tanda orang yang beruntung. Illa, kecuali kata Allah kepada istri-istri mereka, kepada budak-budak mereka, budak sahaya mereka. Sungguh mereka bukanlah orang yang tercela. Tetapi jikalau mereka mengambil dari selain itu, berzina dan yang lain-lain, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga amanah telinga, kita jaga amanah mata, kita jaga amanah mulut, tangan kita, kemaluan syahwat kita. Dan yang terakhir, amanah yang harus kita jaga,
7 yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaki kita. Kaki kita harus kita gunakan dengan baik, berangkat ke pengajian, berangkat ke masjid, mencari rezeki, dan yang lain-lain. Selagi wa'amilus salihat, perbuatan-perbuatan yang baik, itulah dimanahkan Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita, seandainya saya kasih contoh saja, satu contoh saja. Seandainya kaki kita langkahkan ke Golden Dragon yang ada di Lampung, atau kita langkahkan ke diskotik-diskotik, atau kita langkahkan di tempat-tempat maksiat, saya pastikan waktu kita akan habis dalam kemaksiatan, melalui malam kita dengan kemaksiatan. Kemudian kaki kita ini, karena kita langkahkan di tempat kemaksiatan, uang kita akan habis. Kita akan berkumpul dengan orang-orang yang selalu minum khamr, yang banyak mabuk dan segala macam. Kemudian berkumpul dengan istri perempuan-perempuan yang bukan mahrim, bahkan bisa saja berzina. Pulang-pulang kita dalam keadaan mengantuk dan mabuk. Dan kita ketika bangun di pagi hari melihat nasi tidak ada, sayur tidak ada, kita akan marah dengan istri. Tetapi uang kita habiskan untuk kemaksiatan, kita dalam keadaan mabuk. Kemudian sungguh amanah ini telah tidak kita jaga, maka pintu neraka pun terbuka. Tetapi kalau kaki kita langkahkan mencari rezeki yang baik, datang ke pengajian, ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pintu surga pun akan terbuka. Karena kebahagiaan jikalau amanah ini kita jaga semuanya, kebahagiaan itu akan dimulai dari hari ini. Dan insyaallah kebahagiaan, kenikmatan sesungguhnya hakiki di surganya Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjaga 7 anggota tubuh yang akan dihisap ini. Kita pun akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala, akan diberi kebahagiaan dan kenikmatan khalidina fiha, yang selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jaga nikmat mata, kita jaga nikmat telinga kita, nikmat mulut kita. Mari kita jaga amanah tangan kita ini, perut kita, kemaluan kita dan kaki kita, untuk selalu berbuat baik, untuk meningkatkan keimanan kita, dan untuk selalu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kekeliruan kita, kesalahan kita di masa lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Saudara-saudaraku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fiddin." Tanda-tandanya, jikalau orang ini ingin dijadikan Allah Ta'ala baik, Allah akan mudahkan orang ini paham agama. Dan baginda Rasulullah SAW berpesan kepada umat-umatnya, betapa cintanya Rasulullah SAW. "Man laqiyallaha la yusriku bihi syai'an dakhalal jannah." Orang yang menghadap Allah, mati, meninggal dari bumi ini, kembali kepada Allah, meninggalkan jasadnya ini dengan tidak menyekutukan dengan apapun, pasti masuk surga. "Wa man laqiyallaha yusriku bihi syai'an dakhalan nar." Dan orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan menyekutukan dengan apapun, pasti masuk neraka. Oleh karena itu, untuk mempertahankan keimanan kita, mari kita banyak belajar, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berbicara yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik, banyak membaca Al-Quran, membaca sesuatu yang bermanfaat, mendengar sesuatu yang baik, menggunakan langkah kaki kita untuk menuju tempat kebaikan-kebaikan. Karena apabila akal kita tidak baik, maka mata kita akan melihat sesuatu yang dilarang Allah, akan mendengar sesuatu yang dilarang Allah. Kalau akal kita tidak baik, kita akan mengatakan keburukan-keburukan orang lain yang jelas dilarang oleh Allah. Tangan kita akan menzalimi orang lain. Perut kita akan tidak berfikir lagi yang mana yang haram, mana yang halal. Bahkan yang lebih celaka lagi, jikalau kemaluan-kemaluan kita sudah mulai gandrung untuk kita gunakan kepada yang bukan manahnya, lebih suka kepada istri orang lain, tentu ini sarap, akalnya telah sarap, kakinya selalu melangkah di tempat yang tidak baik.
Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menjaga amanah-amanah Allah ini dan kita mati dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang mati mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga. Oleh karena itu, apabila ketujuh anggota tubuh ini kita jaga dengan baik, kita jaga amanah ini dengan baik, dengan akal yang baik, saya pastikan kebahagiaan kenikmatan ini dimulai dari hari ini dan mudah-mudahan sampai seterusnya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallazina amanu wa amilus solihat, ciri-ciri orang yang beriman harus selalu berbuat baik. Matanya baik, telinganya baik, mulutnya baik, tangannya baik, perutnya baik, kemaluannya baik, dan kakinya baik. Mudah-mudahan kita digolongkan Allah orang-orang yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada yang benar apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jikalau ada kekeliruannya tolong dimaafkan, karena saya muta'aliman, pembelajar. Motivasi saya menyampaikan kebaikan, hanya mengamalkan perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Pesan terakhir saya kepada teman-temanku yang seiman, saudara-saudaraku yang seiman. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, janganlah kita mengkhianati Allah dan Rasul dan segala yang telah Allah amanahkan, agar kita tergolong orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Subhanallah wa bihamdihi adata khalqihi wa ridai nafsihi wa zinata arsihim da kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.